Dalam satu riwayat disebutkan waqala nabiyyu at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu setengah atau ainisfahu, setengah daripada keimanan. Ini hadisnya benar ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah daripada keimanan. Ya. Tafsirnya nisfuhu itu setengah. Ini setengah daripada keimanan itu ada pada nilai, pada prinsip kebersihan. Ya. Wa min dzalika sya'at bainal muslimin hadhil hikmah. Enggak. Wa 'inda Tabrani bi sanadin dha'if an-nadhafatu tad'u ila al-iman wal imanu ma'a sabiqi fil jannah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang lemah gitu ya. An-nadhafatu tad'u ila al-iman, bahwa kebersihan itu menyeru kepada keimanan, wal imanu ma'a sahibihi fil jannah. Dan iman dan orang yang beriman itu berada di surga. Tapi ini riwayatnya baik gitu ya. Cuma begini, wa min dzalika sya'at bainal muslimina hal hikmah allati yantiqu biha khassatuhum wa 'amatuhum wa la ya'rifu laha mathilun inda ghairihim wa hiya an-nadhafatu minal iman. Makanya tersebar luas di kalangan orang Islam hikmah yang tersebar yang biasa diucapkan oleh orang umum maupun ulamanya, tapi yang tidak diketahui contoh ini di selainnya, yaitu apa? Ungkapan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu adalah hikmah, ya, hikmah yang diambil dari makna bahwa kebersihan itu setengah daripada keimanan. Jadi hadisnya yang benar at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan setengah daripada keimanan itu hadisnya benar. Adapun ungkapan an-nadhafatu minal iman itu adalah hikmah, ungkapan yang itu tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Ya, itu hikmah. Jadi itu bukan hadis, tapi adalah hikmah yang tersebar luas. Dan kalau secara makna ya benar dari hadis yang tadi, bahwa setengah daripada keimanan. Ya. Waru ya fi ba'dil hadis allati ta'kham sanadin dha'fa sanaduha tanadzafu fa innal islam nadhifun. Bersih-bersihlah karena Islam itu agama yang bersih. Nah, baik, ini yang pertama terkait dengan kebersihan, ya. Waqad uniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam binadzafatil Islam fada'a ilal iktisal. Dan Nabi itu sangat perhatian sekali dengan kebersihan manusia, maka Rasulullah itu kan mengajak kita untuk senantiasa mandi, wa khasatan yaumul jum'ah, terlebih secara khusus mandi di hari Jumat. Makanya ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi, maksudnya orang yang junub, ya. Kalau nggak junub ya nggak wajib, ya, sunnah aja gitu ya. Haqqun ala kulli muslimin fi kulli sab'ati ayyam yaumun yusalu fihi ra'suhu wa jasaduhu. Ya. Ini sangat ditekankan kepada setiap muslim agar fi kulli sab'ati ayyam, dalam setiap 7 hari itu ada satu hari yaumun yusalu fihi ra'suhu wa jasaduhu. Satu hari di mana dalam 7 hari itu ada satu hari di mana dia mandi itu membersihkan rambut dan seluruh badannya. Jadi sak minim-minimnya sepekan sekali itu mandi itu keramas, seminggu sekali minimal, tapi ya budget. Ya setiap hari ya. Cuma kan kadang kalau rambut itu kan, ya kalau bagi ibu-ibu kan panjang, wah, tapi setidaknya seminggu sekali, ya. Ya itu seminim-minimnya kan ya, monggo tapi maksudnya ini kan sangat ditekankan ya, ditekankan itu fikul ya, kalau lebih dari sekali kan juga nggak apa-apa kan.
Wa uniya binadzafatil fami wal asnani khosoh. Dan juga Islam itu perhatian banget ini terhadap kebersihan mulut, gigi, ya secara khusus ya, mulut dan gigi. Faraghaba fi siwaqi a'zama targhib, dan betul-betul menekankan untuk bersiwak itu sangat sangat ditekankan ya. As-siwak mutahharatun lil fami mardatun lirabb, bahwa bersiwak itu adalah mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Makanya ya sering siwak, ataupun kalau enggak ya disikat giginya begitu ya. Bahkan disebutkan bahwa as-siwak bersiwak itu adalah membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Wa min nadhafati syar, dan juga kebersihan rambut. Makanya Rasulullah mengatakan man kana lahu sya'run falyukrim, barang siapa yang memiliki rambut hendaknya rambutnya itu dimuliakan. Yang memuliakan rambut ya dibersihkan ya, dibersihkan. Wong Jawa ya disureni, suri disisir gitu ya. Wa bi izalati sya'rul ibti wal ana wa taqlimil adhafir wa taqlimil adfar. Dan juga membersihkan bulu-bulu yang harus dibersihkan, bulu ketiak misalnya. Kemudian juga memotong kuku ya. Wa'unya binadzafatil baiti wa sahatihi wa afniyatihi. Dan Islam juga memperhatikan kebersihan rumah, baik atapnya, halamannya, gitu kan. Maka Nabi bersabda, faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu maha baik dan mencintai yang baik-baik. Nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu maha bersih dan menyukai yang bersih ya. Fanadhifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Maka bersihkan rumah kalian, atapnya dan sebagainya. Wala tashabbahu bil yahud, jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Berarti kan orang-orang Yahudi itu kan nggak mau membersihkan rumah. Ya, jangan menyerupai orang Yahudi. Ya. Wa uniya binadzafatit tariq, dan Islam itu memperhatikan betul kebersihan jalan. Ya. Wa tawa'ada man alqa fihi adzan au qadran wa ada bil masubati man amata ma yu'zin nas anhu. Ya. Tumitul adhan tariq sadaqah. Islam itu sangat memperhatikan tentang kebersihan jalan dan memberikan ancaman bagi siapapun yang melempar ke jalan itu sesuatu yang membahayakan gitu ya, duri atau sampah atau paku atau apa, itu Islam betul-betul sangat memberikan peringatan yang tegas begitu ya, atau kotoran atau makanya kan tidak boleh buang air kecil, buang air besar di jalan ataupun di tempat biasa orang, atau di bawah pohon yang biasa orang itu berteduh, itu kan tidak boleh pipis atau buang air besar di bawah pohon atau di jalanan begitu, tidak boleh ya. Kadang-kadang nenek motor lewat, lawangnya dibuka baru bannya terus ternyata dipipis gitu kan. Karena ada memang ya maksudnya hal kayak gitu kan terjadi ya, nah itu nggak boleh ya, karena tegas gitu ya, dalam Islam itu tentu tidak boleh buang air kecil, buang air besar di jalanan atau di bawah pohon atau berarti tempat-tempat biasa orang berteduh ya, tempat di jalanan. Makanya kan ittaqul la'inain, takutlah terhadap orang yang menyebabkan datangnya laknat. Di antaranya adalah orang yang buang air kecil, buang air besar di sembarangan, termasuk di jalan kan gitu. Ya kan akhirnya kan ketebak. Jadi kalau ada kotoran
di jalan lewat kan mesti ungkapannya kan ungkapan tidak bagus, ungkapan laknat ke ini dan sebagainya. Jangan sampai ya. Makanya watumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Maka menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan itu adalah sedekah. Nah, di jalan ada paku ya kita singkirkan, dan duri kita singkirkan gitu ya. Nah, syukur misalnya jalannya berlubang ya ditembel itu misalnya, ya itu sedekah gitu ya. Kalau ada batu yang kalau dilindas ban mobil itu bisa mencelat ke pinggir itu yang membahayakan misalnya. Ya ketika kita coba minggir ya itu sedekah ya. Nah, berikutnya yaitu yang kedua adalah al-hirs 'alal amali wal harakah. Yang kedua dalam menjaga kesehatan itu Islam itu sangat menekankan untuk menjaga terus beraktivitas dan bergerak ya. Beramal itu ya bekerja dan bergerak lah, intinya beraktivitas dan bergerak, al-harakah wal amal. Wa min adabil muslim an ya'tani bi kulli ma'uniya bil Islam min janibis sihah wa min dzalika da'watuhu ila nasyati wal amal. Jadi di antara adab seorang muslim yang harus diperhatikan ya dari sisi kesehatan adalah Islam itu kan menyeru kepada aktivitas ya, kegiatan dan aktivitas, wa ta'awwadzu minal ajzi wal kasal ya. Untuk apa? Semangat beraktivitas itu dan ta'awudz dan berlindung kepada Allah dari al-ajiz. Al-ajiz itu ketidakmampuan. Wal kasal itu ketidakmauan. Tidak mampu dan tidak mau gitu. Jadi al-ajiz itu tidak mampu, kalau al-kasal itu tidak mau atau malas. Ya, al-kasal itu malas. Kalau al-ajiz itu tidak mampu. Makanya kalau mungkin bahasa enaknya ya dulu, ajiz itu ada kemampuan ada kemauan tapi tidak bisa atau tidak mampu. Ingin itu bisa tapi nggak bisa tuh. Sangat ingin bisa mengerjakan tapi tidak bisa atau tidak mampu. Kalau al-kasal itu dia mampu tapi malas gitu, tapi nggak mau gitu ya. Jadi tidak ada kemampuan tapi tidak ada kemauan, itu aja. Makanya kan kita mohon pada Allah itu kan agar dihindarkan dari dua hal tadi, tidak mampu dan tidak mau. Tidak mampu itu ya kita tidak mampu kan gitu kan, kita minta pada Allah agar dihindarkan dari sifat ketidakmampuan. Jadi yang disebut al-ajzu atau ajiz itu apa? Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Kalau al-kasal, malas, itu artinya apa? Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Nah, itu malas. Malas itu sebenarnya bisa tapi tidak mau gitu loh. Tapi kalau al-ajiz itu sebaliknya. Mau tapi tidak mampu gitu. Nah, sedangkan Islam itu kan sangat mendorong al-hatsu al-harakah wal bukur. Islam itu sangat mendorong untuk kita itu bergerak dan bersegera. Gerak tapi juga segera gitu loh. Budal kan gitu. Ya, bukur. Bukur itu dari kalimat bukroh. Bukroh itu pagi. Atau segera lah, segera itu bukur pagi ya. Makanya kan ada doa yang dilafazkan yang di Nabi itu kan doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Saya kan saya apik. Bukroh itu kan sudah setelah isyraq, setelah matahari terbit kan gitu. Kan waktu-waktu di dalam Islam kan dibagi ya. Kapan fajar gitu kan, kapan isyraq ya, kapan bukroh, kapan duha, kapan ini kan ada waktunya ya. Nah itu ada pembagian waktu bukroh ya. Nah, salah satu kenapa saya buat MI itu jam 6 pagi itu masuk itu salah satunya kita ingin mendapatkan barokah
waktu. Karena waktu-waktu barokah itu di situ. Ya. Itu kan didoakan Rasulullah, barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Ya. Jadi jam 6 itu harapannya banyak waktu-waktu keberkahan di situ. Nah, kalau jam 6 sih perjalanan itu nah, setengah 6 sampai tempat sudah. Berarti jam 6 itu sudah tahfidz, sudah ini. Nah, kalau tercapai itu jujur ya Allah kita optimis tercapai gitu anak SD. Ya kan otomatis kan habis subuh kan segera mandi, segera berangkat. Ini. Nah, itu yang jadi saat bangun hari ini seperti itu. Kalau anak-anak segera berangkat, segera di sekolah, segera diamankan, segera dapat waktu barokah itu lebih banyak di sekolah. Ya, sehingga harapannya ya semakin efektif dalam pembelajaran, optimal hasilnya. Yang jelas banyak barokahnya itu yang kami ambil. Karena kalau namanya barokah itu sudah nggak bisa dihitung dengan apapun, nggak bisa diganti. Kayak dulu saat ininya kon nawar jam 6 enggak pokoknya jam 6 udah mau yokono gak kelem yo wis gitu. Karena kalau kita mau target sesuatu itu jadi harus ada sesuatu yang kita ikat apa yang nggak bisa ditawar. Karena kita ada kaitannya jam 6 itu nanti malamnya gimana biar segera tidur, segera bangun. Karena itu yang kita ingin. Karena sekolah dengan capaian pondok itu ya kita harapkan di situ. Tetap sekolahnya biasa, tapi capaiannya adalah capaian pondok. Itu yang saya coba upayakan begitu. Dan saya isah dikelonik kalau bapak ibu. Nah, kadang-kadang pondok itu pikirnya, duh, serah ketemu anak. Nah, ini coba saya buat alternatif untuk anak-anak SD itu, anak yang sekelas MI itu, bagaimana tetap tercapai capaiannya alumni pondok, tapi ya masih bisa di rumah. Karena hakikatnya pondok itu kan juga mengamankan lingkungan, ya sebenarnya itu. Nah, mengamankan lingkungan apakah harus dipisah? Kalau memang memungkinkan tanpa dipisah, lah kenapa tidak? Gitu. Ya saya selama bertahun-tahun ngurusi pondok itu kan, saja nih pondoknya sini apa sih gitu kan. Ibarat bertani itu kan mau pakai organik, mau non organik, mau pakai yang sistem hidroponik atau di atas tanah medianya, yang penting kan coba hasilnya kan begitu. Hasil akhirnya saja nih kayak ngopo sih yang diharapkan gitu. Ibarat menanam kan begitu. Mungkin enggak kira-kira hasil capaiannya kayak pondok, tapi tidak di pondok misalnya kan itu. Kalau memungkinkan bisa, kenapa tidak gitu? Nah itu yang sedang saya desain di anak-anak MI itu seperti itu. Karena kan hakikatnya di pondok ini ben gak main HP kadang-kadang orang tua itu kan begitu. Di pondok ini ben hafalan Quran banyak, di pondok ini ben sholatnya tertib. Nah kalau agar capaiannya itu tercapai, ya, dan memungkinkan tanpa pondok, ya itu yang sedang saya pikirkan di situ. Saya mendesain itu begitu. Jadi, nah, pondok jam 6. Nah, saya cuma nah, kalau pengen dapat anaknya kualitasnya lulusan, ya ini harus gini, ikut aja lagi, ikut aja. Karena jam 6 sampai sekolah, nanti jam 1, tapi anak sudah tidur, tetap punya porsi main. Karena kita main, nah akhirnya anak itu mainnya akan berselisih dengan yang lain. Kemudian bagaimana makan 2 kali kita ambil di sekolah itu tujuannya apa? Kita amankan makanannya. Makanannya, jajanannya kita amankan. Karena ingin ben makanannya itu ya makanan pondok udah ini. Jadi makan pokoknya di rumah tinggal sekali udah. Nanti tinggal kita himbau orang tuanya dijogo kan gitu. Karena kalau makanan nggak dijaga ya perilakunya nanti ya nggak terjaga. Nah ini sekarang itu yang perlu kita perhatikan di sisi itu. Ya, kalau misalnya ya larang ya memang itu pondok gitu. Karena ya makan 2 kali ya wajar kalau membayarnya 1,5 juta gitu. Nih kita coba makan 2 kali di sekolah, sak jajane. Kira-kira sih larang mau mboten? Enggak ada mahal. Apalagi yang lebih mahal lagi itu kami ingin menghilangkan karakter jajan. Bukan soal uang untuk jajannya. Nek uang itu bisa dicari-cari diutangi ya kan. Tapi perilaku untuk tidak jajan, tidak jajan itu yang lebih mahal. Itu yang sebenarnya sedang kita lakukan. Sama-sama dimakannya. Tapi kita menghilangkan karakter negatifnya jajan itu. Sekolahnya kok kudu jajan? Pertanyaan saya gitu. Sekolah itu kok kudu jajan? Kan tidak harus.
Harusnya jajan itu adalah saat memang kita terpaksa, ketika memang tidak baru jajan kan begitu. Makanya ini yang terjadi. Orang Jawa itu udah mulai kehilangan karakter setiti, gemi, setiti. Gitu. Nek gemi itu kan kalau punya barang di eman-eman di Jogja saya ngambil. Setiti itu kan hemat kan gitu. Prihatin wong urip itu, nggih. Ya, tirakat, prihatin. Itu sebenarnya kan ajaran-ajaran di Islam ya. Nah, saya lanjut. Di bukrah itu kan, bukrah itu pagi. Pagi atau bersegera lah. Aktivitas itu segera gitu, gitu. Kalau orang itu bersegera, itu beda kualitasnya. Sama-sama waktunya. Tapi kalau dia semakin pagi, semakin baik. Makin bagus ya. Tidur itu sama-sama 4 jamnya. Tidur habis isya sama tidur jam 12 malam baru tidur. Kira-kira bagus mana? Habis isya. 4 jam, mulai jam 8 dia tidur, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam atau 4 jam. Itu luar biasa kualitasnya. Makanya ada ulama, saya dikasih cerita dulu waktu saya masih kuliah, dan dulu Ustaz Budi Azhari yang sering dengan lihat di TV itu belum terkenal sekarang gitu. Saya dulu sering mulazamah sama beliau, sering gitu. Jadi sering cerita gitu. Saya ngobrol 1 jam itu sering ngobrol sama khusus tanya berdua gitu. Jadi cerita, ada ulama di Mekah itu, dia aktivitasnya full aktivitasnya. Begitu sampai rumah isya itu langsung tidur, nanti jam 12 malam beliau bangun. Nah, dalam zaman dulu itu kan kalau konsultasi masih menggunakan telepon biasa gitu. Itu saya bilang ini, kalau mau konsultasi syariah dengan saya, silahkan telepon saya di atas jam 12 malam. Kenapa? Beliau baru bangun. Baru buka, baru ini, dan sebagainya. Karena beliau kebiasaannya habis isya langsung tidur. Nah, itu udah luar biasa. Sehat orang itu. Ya. Nah, saya lanjutkan. Maka Islam itu sendiri sangat menekankan lidzalika rabbal Islamu fil amali wan nasyati wal harakah wal bukur. Islam itu sangat menegaskan untuk apa ya? Sangat mendorong untuk beramal, beraktivitas, ya, bergerak dan bersegera, ya. Sebagaimana tadi dalam hadis, innallaha baraka li ummati fi bukuriha. Sesungguhnya Allah memberkahi umatku di waktu paginya. Fassara Rasul al-quwwah fi qouli ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu al-quwwatu ar-ramy. Jadi Rasulullah itu mentafsirkan ayat dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh dengan al-quwwah. Mana quwwah di sini itu ar-ramy. Ar-ramy itu artinya memanah, ya. Kalau memanah itu kan betul-betul ini ya, fokus ini ya. Kemudian wahal tabantu wa takasul wa tarahum. Islam itu juga mengingatkan betul agar kita itu tidak malas, tidak berlambat-lambat, tidak lelet dan tidak malas. Makanya doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Itu doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan ketidakmauan gitu. Ya. Wada'a ila riyadatil ajsam bisibahah warimaya warukubil khair. Dan Islam itu kan menyeru kita untuk olahraga fisik dengan apa? Berenang, memanah dan mengendarai kuda. Wa ma syabaha min alwanil furusiyah, ya. Dan ya mirip inilah ya, yang juga olahraga itu, ya, irmau wargamu, lemparkan dan apa, tunggangi kuda gitu ya. Ya kalau tidak bisa ya sudah, ya yang ada aja kan gitu ya. Ya itu kan memang di dalam Islam kan memang dianjurkan untuk olahraga itu 3 itu: berenang, memanah dan berkuda, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu kan juga kadang balapan lari dengan istrinya Aisyah kan gitu. Ini gerak kan gitu. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk
di pekan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada 4 lagi sebenarnya. Menjauhi dari yang membahayakan, seimbang dalam makan, dan ini masih ada 4 bagian yang belum saya lanjutkan, mungkin di pekan. Karena nanti ada dampak ya, karena kesehatan itu tetap akan berdampak pada spiritual, punya dampak, sangat berdampak. Jadi prinsipnya kan di Islam itu kan, kalau pernah mendengar bahwa dalam jiwa yang sehat, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu relate. Men sana incorpore sano. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul masjid sebelum kita berdiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan perlu diketahui istri beliau namanya Ustazah Hajah yang pernah hidup di sini juga sekarang hidup di Asia ya, memberikan tausiah di sana. Nanti suatu ketika barangkali kita memerlukan Mas Iqbal untuk ayat atau salihah nanti bisa diluangkan. Ini kan ketika mau mengundang beliau masih umroh waktu itu. Masalah benar. Monggo di Mas Iqbal dua-duanya dengan Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.